saudara, puji nama Tuhan. Ini waktu yang indah untuk kita bertemu dan belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas firman dari 1 Korintus 9 ayat 24. Yaitu saya ambil tema, bertandinglah sesuai dengan aturan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di sore hari Sabtu ini kami boleh duduk kembali untuk dibekali, diingatkan, diajar, dikoreksi hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman, juga semua kekasih-kekasih yang menyaksikan dan mau belajar bersama di sore hari ini. Engkau berikan hati seorang murid sehingga bisa menangkap dengan baik apa yang dijabarkan, diajarkan di sore hari ini, sehingga hamba yang menyampaikan diberkati, demikian juga kekasih-kekasih yang ikut dalam pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, kenapa saya mengangkat tema ada terkait dengan olahraga? Sebab PON sudah selesai, memang betul. Tetapi kita akan memasuki Peparnas, ya, yaitu pekan olahraga yang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang dikatakan mereka adalah difabel. Apa sih itu artinya ya? Ini kata difabel diambil dari bahasa Inggris, dari kata differently, artinya berbeda, dan able artinya bisa. Walaupun mereka berbeda dengan atlet-atlet yang ikut PON, ya. Ini khusus untuk atlet yang secara fisik mereka berbeda, ya, ada keterbatasan, tapi mereka adalah orang-orang yang bisa berprestasi. Nah, sebab itu saya mengangkat tema kita masih ada kaitannya dengan olahraga. Kita ambil dari 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24. Bertandinglah sesuai dengan aturan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Rasul Paulus itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Pengamat sosial apa yang ada terjadi di tengah masyarakat. Nah, di makna Rasul Paulus melayani itu secara berkala, seperti kita di Indonesia ada pekan olahraga nasional, ada pekan olahraga untuk saudara-saudara kita yang dalam kondisi difabel tadi, yang kita tahu dengan nama Peparnas, ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan gelanggang pertandingan dalam perlombaan lari semua orang boleh ikut, tapi hanya satu saja yang bisa menyelesaikan dan meraih juara. Nah, bagaimana untuk dia bisa meraih juara dan bagaimana kalau diaplikasikan dalam hidup kita? Urayanya adalah banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa perjalanan hidup kita dalam mengiring Kristus itu ibarat sebuah pertandingan atau perlombaan iman, ya. Makanya ada pujian yang mengatakan berlari, ya, sampai menang, bertanding sampai akhir, harus selesai dengan baik, ya. Untuk memperoleh kemenangan dalam suatu pertandingan, setiap peserta harus fokus pada tujuan atau garis finish. Ada sasaran, ya. Yang pertama, hidup ini punya sasaran. Jangan kalau ketemu orang ditanya, bagaimana kehidupan, bagaimana keadaan hari ini? Ya, saya begini-begini saja, saya biasa-biasa saja. Wah, jangan dong, harus punya target. Saya ini macam hidup segan, mati tidak mau. Jadi nggak jelas. Nah, tidak boleh kalau kita sebagai pengikut Kristus mengatakan hidup segan, mati tak mau, mati takut, ya. Kehidupan orang Kristen, hidup itu ibarat pertandingan iman. Ada orang-orang lain juga bersama kita lari maraton.
Ketika lari maraton, satu orang sudah sampai di pita finish, menerjang pita finish, bukan yang lain berarti udah kita bubar keluar dari arena. Ya, itu tidak demikian. Artinya menang itu adalah kita sampai di garis akhir dengan berkemenangan, ya. Nah, ada aturan yang harus diikuti secara disiplin oleh para atlet untuk dia bertanding dan menang. Lalu bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Aturan hidup kita itu adalah firman Tuhan. Hidup ini di tengah masyarakat aja banyak aturannya, bukan? Saudara punya kendaraan, bisa naik kendaraan, ada aturan berlalu lintas, ada rambu-rambu yang dipasang, dan kita tidak bisa terobos rambu-rambu begitu saja. Ada P di palang, artinya apa? Dilarang parkir, ya kan? Jadi ada lampu merah, kuning, hijau, itu ada artinya. Nah, itu adalah peraturan berlalu lintas. Umur 17 baru bisa bikin SIM, ya. Nah, di dalam hidup bermasyarakat banyak peraturan yang juga harus ditaati. Kalau tidak, kita dapat sanksi. Bukan cuma dapat sanksi, kita bisa dipenjarakan karena melanggar peraturan. Nah, peraturan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu apa? Rambu-rambunya apa? Adalah firman Tuhan. Standar hidupku adalah firman Tuhan. Bagaimana aku jadi seorang suami? Ada aturan menjadi seorang suami di Amsal dibaca. Bagaimana menjadi seorang istri? Ada aturan menjadi seorang istri. Bagaimana seorang anak berlaku kepada orang tua, bersikap baik kepada guru, ada peraturannya. Bagaimana jadi karyawan dalam satu perusahaan, ada peraturan yang harus ditaati. Dan standarnya firman Tuhan, ya. Hai para pemimpin, perhatikan apa yang orang-orang yang engkau pimpin. Orang-orang yang bekerja, baiklah engkau bekerja dengan taat kepada Tuhanmu. Firman Tuhan mengatur semua kehidupan ini. Kalau kita taat menjalankan firman Tuhan, otomatis kita jadi warga negara yang baik. Kita nggak bisa bilang, saya anak Tuhan, saya orang Kristen. Terus buktinya apa? Saya taat. Taat apa? Pertama pada firman Tuhan. Ini standar tertinggi. Kalau saudara sudah taat pada firman Tuhan, otomatis saudara akan taat pada peraturan perusahaan, kepada pimpinan yang harus kita pertanggungjawabkan pekerjaan kita. Jadi peraturan kita, standar hidup kita diatur oleh firman Tuhan. Camkan itu, bertandinglah dalam aturan yang benar, ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ketika saudara dibaptis atau ketika saudara di CD, itu saudara di depan orang banyak kan mengikrarkan janjimu untuk berjemaat di tempat itu, untuk bertumbuh dalam pengembalaan, untuk mempertanggungjawabkan hidupmu secara pribadi. Kalau sudah di CD, saudara sudah dewasa, orang tua sudah melepas, saudara menjadi satu pribadi yang utuh di mata Tuhan. Kalau saudara yang Pantekosta, aliran karismatik, ketika saudara dibaptis, keluar dari baptisan, saudara waktu engkau dibaptis itu disaksikan para saksi, jemaat yang lain, majelis, gembala yang membaptis. Itu ikrarmu kepada Tuhan di depan banyak saksi. Jadi jangan sampai di tempat bekerja orang bilang begini, katanya Kristen, tapi kelakuannya jauh sekali. Katanya anak Tuhan, tapi mempermalukan nama Tuhan. Nah, ini yang saudara harus perhatikan baik-baik. Jadi saya mau katakan kepada saudara adalah peraturan yang harus kita penuhi firman Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk jadi pemenang, saudara harus mempertanggungjawabkan imanmu di hadapan para saksi, iman kepada Kristus yang engkau sudah ikrarkan, supaya jangan hasil kerja di lingkungan Saga orang melihat bahwa katanya Kristen, katanya aktif di gereja,
hasil kerja kinerjanya sangat buruk. Itu kita mempermalukan nama Tuhan, ya. Jadi yang kedua, ikrar iman kita harus kita pertanggungjawabkan di tengah keluarga, di tengah lingkungan bekerja, di tengah masyarakat luas. Ingat, hidup ini adalah pertandingan. Kau akan kalah, kau akan dinilai gagal ketika hidupmu sembarangan keluar dari aturan firman Tuhan. Ketika engkau menodai ikrarmu, pertobatanmu kepada Tuhan. Ini orang akan melihat nilai-nilai kekristenan ada pada saudara atau tidak. Jadi sekali lagi, giatlah mempelajari kitab suci, membaca firman Tuhan, renungkan siang malam dan lakukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan dilakukan. Bukan cuma dengar sekedar pengetahuan, ya, tetapi dilakukan. Maka hidupmu akan teratur. Ibarat seorang atlet, engkau mengikuti peraturan, maka pasti waktu bertanding kau jadi juara. Walaupun Peparnas itu diikuti oleh saudara-saudara kita yang tadi saya katakan difabel, tetapi mereka juga tetap ada aturannya, bukan karena mereka berbeda secara fisik jadi diringankan aturan-aturan pertandingannya. Tidak demikian. Mereka tetap berlatih, ada peraturan yang ketat, sama seperti atlet. Makanya dikatakan difabel, berbeda, tapi mereka bisa seperti atlet-atlet di PON yang lalu. Puji nama Tuhan. Saya mengakhiri dengan ingat baik-baik, kita memang bukan atlet secara jasmani, tapi kita ini sedang ada di arena pertandingan. Jangan sampai kita kalah. Hiduplah dalam peraturan yang ditetapkan, yaitu firman Tuhan. Lakukan itu dan pertanggungjawabkan ikrar imanmu di hadapan banyak saksi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi atlet rohani yang menang sampai di garis akhir. Seperti Rasul Paulus yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah sampai di garis finish. Kami rindu itu terjadi kepada setiap kami Tuhan. Hamba yang menyampaikan, saudara-saudara di rumah, kekasih-kekasih di rumah. Dan kami juga berdoa saat ini untuk pengembangan Saga, di mana dari kota sampai ke kabupaten, rencana pengembangan lebih jauh lagi ke Kabupaten Kerom. Tuhan juga buka jalan, semua indah pada waktunya. Berkati manajemen Saga, berkati owner, semua yang bekerja di dalamnya, kepala-kepala yang bertanggung jawab atas Saga yang tersebar dari kota sampai di kabupaten. Semuanya ada dalam kasih anugerah-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman, bekerja dengan aturan standar firman Tuhan. Maka hasil kinerjanya dapat pujian, dapat acungan jempol, dapat apresiasi dari perusahaan, dari khalayak ramai masyarakat yang mencari barang-barang kebutuhan ke Saga. Biarlah Saga ditinggikan lewat prestasi kerja orang-orang yang takut akan Tuhan dari kami semua yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk pelaksanaan Peparnas Tuhan. Engkau memberkati panitia, memberkati para atlet, memberkati fasilitas yang disiapkan. Seperti suksesnya Pekan Olahraga Nasional yang sudah selesai. Demikian juga kami berdoa untuk Pekan Olahraga bagi saudara-saudara kami penyandang difabel. Tuhan memberkati. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tutup bungkus negara kami, bangsa kami, semua penduduknya dalam perlindungan kuasa darah Kristus. Jauhkan Tuhan dari segala gelombang corona yang mau masuk lagi Tuhan, yang membahayakan, membuat tinggi angka pasiennya Tuhan. Kami minta Tuhan jaga kami, lindungi kami. Biarlah tetap angka corona itu melandai sampai datar sepenuhnya di negara kami, di Papua, di kota kami Jayapura. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih,
Biarlah kasih anugerah Allah Bapa turun atas saudara dan saya, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dari sore hari ini sampai Maranatha. Amin.